Jadi di video kali ini aku baru saja mendapatkan satu berita anime terbaru dari akun IG-nya Rakuen Anime, yang dimana di postingan terbarunya ini mengatakan bahwa telah terkonfirmasi untuk proyek anime terbaru dari Makoto Shinkai akan memiliki judul sebagai Suzume no Tojimari dan siap tayang pada summer tahun 2022 mendatang ya. Nah, akhirnya berita anime yang aku tunggu pada tanggal 15 Desember ini dirilis juga. Dan di sini itu telah terkonfirmasi juga bahwa format untuk proyek anime terbaru dari Makoto Shinkai ini akan berbentuk movie atau film. Nah, jadi beberapa waktu sebelumnya itu Makoto Shinkai sempat memberikan beberapa clue atau bocoran untuk proyek anime terbarunya ini. Salah satunya itu dia mengatakan bahwa animenya ini terinspirasi dari pandemi yang terjadi di dunia saat ini, apalagi kalau bukan pandemi COVID-19. Nah, mungkin saja Makoto Shinkai terinspirasinya dikarenakan banyak sekali orang yang meninggal pada masa pandemi ini, dan juga banyak sekali orang yang mengurung diri di rumah karena masa pandemi juga ya. Nah, anime ini akan kembali dikerjakan oleh studionya Comic Wave Film yang dimana juga mengerjakan animenya Kimi no Na wa dan juga Tenkinoko. Lalu untuk genrenya sendiri itu adalah sci-fi dan juga misteri. Nah, lalu untuk sinopsisnya sendiri di sini mengatakan bahwa tinggal di kota yang tenang di Kyushu, seorang gadis 17 tahun yang bernama Suzume bertemu dengan seorang pemuda yang berkata, "Aku sedang mencari pintu." Layaknya burung pipit, Suzume mengejarnya. Apa yang dia temukan di reruntuhan pegunungan adalah sebuah pintu tua. Tertarik pada pintu itu, Suzume meraih pintu. Tapi, tak lama kemudian pintu-pintu yang lain mulai terbuka di berbagai penjuru Jepang. Pintu-pintu tersebut harus ditutup karena akan menyebabkan bencana bila tidak ditutup. Bintang-bintang, matahari terbenam, dan langit pagi di tempat di mana aku tersesat layaknya waktu ikut meleleh bersama. Terdapat langit dipandu oleh pintu misterius. Perjalanan mengunci pintu dimulai. Nah, kalau misalnya aku baca dari sinopsisnya, kan di sini ada genre sci-fi ya. Kemungkinan besar pintunya ini semacam portal gitu yang bisa kemana-mana. Dan di sini dikatakan kalau misalnya dia tidak segera menutup pintu yang ada di seluruh Jepang, kemungkinan besar pintu-pintu itu akan menyebabkan bencana yang besar. Nah, kalau misalnya aku lihat dari sinopsisnya sendiri, di sini sepertinya kotanya itu sudah hancur ya. Makanya di sini Makoto Shinkai itu mengatakan kalau misalnya konsep dari anime terbarunya ini memakai konsep pasca kiamat atau pasca apokalips. Nah, berarti di anime terbaru kali ini MC-nya itu adalah seorang cewek yang bernama Suzume ya. Nah, namun yang masih menjadi misteri di sini itu adalah apakah anime yang berjudul Suzume no Tojimari ini akan satu universe dengan animenya Kimi no Na wa ataupun Tenkinoko. Nah, seperti yang kalian tahu sebelumnya kan, Tenkinoko ini satu universe dengan animenya Kimi no Na wa, yang dimana kita bisa melihat karakter Taki dan juga Mitsuha di animenya Tenkinoko. Tapi aku harap nantinya mereka ini akan menjadi satu universe ya, jadi cameo gitu nanti empat orang inilah. Atau mungkin salah satu karakter dari beberapa anime ini. Nah, lalu yang kedua itu latar waktu mana yang akan digunakan oleh Suzume no Tojimari ini. Nah, sedangkan di Tenkinoko saja itu memakai rentang waktu antara 2020, 2021, dan 2022 ya. Nah, di anime Suzume no Tojimari ini akan terjadi di tahun mana? Apakah di tahun 2000-an ke atas atau mungkin di tahun 2000 ke bawah, kayak 1900-an gitu? Tapi kemungkinan besar ini terjadi antara 2025 atau mungkin 2030 kali ya, mungkin saja. Nah, by the way, di sini ada beberapa hal yang cukup menarik yang aku temukan dari ketiga anime ini ya. Nah, kalau di Kimi no Na wa kan tujuan si MC ini adalah menyelamatkan kota dari tempat si Mitsuha ini. Lalu di Tenkinoko, si MC ini bertujuan untuk mencegah banjir yang terjadi di seluruh kota. Lalu yang ketiga ini yaitu anime Suzume no Tojimari ini sepertinya akan menyelamatkan seluruh dunia, yaitu menutup pintu di seluruh dunia ya. Ya, mungkin segitu saja loh untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!